Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam ini? Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan pujian syukur kita bagi Dia. Karena kita tahu, kita percaya kalau kita ada saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau hampiri tahta kudus-Mu Bapa. Engkau tahu dan Engkau melihat setiap kerinduan hati sidang jemaat-Mu yang mengikuti streaming pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus siap melawat setiap hati yang rindu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku
setiap hati yang merindukan Engkau Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, buat Roh Kudus-Mu bekerja ya Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati, mari buka hatimu Bapak Ibu sidang jemaat. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang. Kuasa Roh Kudus siap melawat setiap hati yang rindu akan hadirat-Nya, yang rindu akan kehadiran-Nya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Saat Tuhan memegang kendali Tuhan, kami percaya damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan itu ada dalam setiap hidup kami. Kami mau tetap mempertahankan iman kami kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami. Roh Kudus-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur. Roh Allah yang hidup penuh
Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming malam hari ini, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami sampai kepada malam yang keempat di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mengikuti live streaming, juga kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini menjadi jawaban, menjadi terang bagi kami untuk kami hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming doa pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita dan kita masuk di dalam malam yang keempat di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus dengan tema yaitu bicara mengenai tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika satu tim, baik itu dalam olahraga apapun seperti sepak bola, softball atau apapun juga, bahkan juga di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, ketika tim itu diisi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang expert, orang-orang yang smart di dalamnya, berkumpul di dalam sebuah kelompok, satu tim, maka semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Tapi pada kenyataannya tidak semudah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bagi sebagian orang itu betul gitu ya, tapi kebanyakan ketika saya melihat semakin banyak bintang, semakin banyak orang yang smart, yang expert di dalam sebuah tim, ada berkumpul dalam satu tim di situ, maka semakin banyak masalah yang timbul loh. Makin banyak orang pintar, makin banyak masalah. Makin banyak orang yang pintar, maka semakin banyak orang yang memimpin. Ibarat seperti sebuah kapal, terlalu banyak nakoda di dalamnya sehingga bingung kapal ini mau dibawa kemana. Ujung-ujungnya kapal itu gak bergerak di mana-mana. Nah kesulitan yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus ketika menemukan masalah di dalam tubuh jemaat di Korintus, bicara mengenai kesatuan tubuh Kristus Bapak Ibu. Kelimpahan karunia roh itu sudah diberikan oleh jemaat di Korintus pada saat itu, yang bertujuan sebenarnya untuk membangun serta mempersatukan tubuh Kristus. Tapi itu berubah menjadi kepemilikan dari karunia roh. Masing-masing merasa memiliki, masing-masing merasa mengingini, sehingga terjadilah penyimpangan di dalam penggunaan karunia roh, penyalahgunaan, manipulasi, manifestasi roh. Demi apa? Demi kepentingan mereka sendiri, demi mencari nama, demi bersaing satu dengan yang lain, serta terjadi ancaman perpecahan di dalam tubuh jemaat di Korintus pada saat itu Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya apa? Sehingga jemaat di Korintus tidak bertumbuh secara rohani. Mereka enggak kemana-mana, hanya di situ saja. Nah, mereka lupa satu prinsip penting di dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu bahwa tujuan diberikan karunia roh bagi sidang jemaat adalah untuk melayani kebutuhan jemaat. Untuk melayani kebutuhan jemaat serta membangun gereja yang adalah tubuh Kristus itu sendiri. Nah, kita akan belajar malam hari ini 3 hal yang menjadi prinsip-prinsip dasar yang Tuhan berikan bagi Rasul Paulus kepada gereja-gereja Tuhan dan bagi kita malam hari ini. Yang pertama adalah untuk kita bisa membangun tubuh Kristus, kita mesti memiliki prinsip knowing God, mengenal Allah. Mari kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai ketiga. Saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kasih karunia serta damai sejahtera itu akan Tuhan limpahkan dengan setia, dengan kasih-Nya kepada seluruh sidang jemaat asal mereka sungguh-sungguh mau belajar mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14, 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya cukup tertarik dengan kata kejarlah di sini Bapak. Saya umpamakan seperti seorang ayah, seorang bapak yang mengesampingkan kesenangannya pribadi, yang mengesampingkan hobinya, yang mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk dia mencari nafkah. Dia bekerja dari pagi sampai sore sampai malam dia Gojek, dia Grab. Demi apa? Demi untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya.
Apakah seorang bapak ini akan merasa letih, lesu, lelah? Pasti Bapak Ibu. Pasti akan mengalami letih, lelah, lesu, capek. Tapi dia harus terus memaksa dirinya, memaksa tubuhnya itu untuk terus bekerja. Tapi semua terbayar lunas. Ketika apa? Ketika bapak ini pulang sampai di depan rumah, disambut oleh istri dan anak-anaknya berkata, "Thank you papi. Engkau telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami." Nah Bapak kasih Tuhan, kejarlah. Hari-hari ini selama masa social distancing ini apa yang sedang kita kejar? Saat mungkin banyak orang hari-hari mengejar sesuatu yang sekali habis pakai, mari kita mengejar yang bersifat kekekalan. Saat banyak orang hari ini mengejar cairan desinfektan, mengejar mencari masker, mari kita mengejar gaya hidup sehat yang berikan garansi untuk kita tetap kuat, sehat di dalam hidup kita sehari-hari. Hari-hari ini Bapak kasih Tuhan, banyak orang yang hatinya kering. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah. Begitu berat, begitu panjang masalah yang dihadapi akibat pandemi COVID-19 ini. Mari saya mengajak kita malam hari ini, kita mengejar yang utama dalam hidup kita. Kejarlah pengenalan akan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Seberapa kuat hati kita merindukan Roh Kudus hari-hari ini, seberapa kuat kita merindukan untuk mengenal Tuhan hari-hari ini, maka sebegitu besar kita akan memperoleh berkat-berkat yang Tuhan akan janjikan dan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak di bagian pertama ini, mari kita membuka hati, kita menjaga semangat kita melayani Tuhan. Kalau hari-hari ini pekerjaan sepi, kalau hari-hari ini usaha semakin sulit, tapi itu tidak membatasi semangat kita, tidak memadamkan semangat kita untuk kita tetap melayani Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 ini merupakan suatu challenge bagi kita, merupakan sebuah tantangan bagi kita. Ibarat hati dan pikiran kita seperti PC atau laptop yang perlu diformat ulang kontennya. Konten hati kita yang tidak bersih, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu perlu dibuang. Sementara yang baik-baik seperti janji firman Tuhan, seperti pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, seperti musisat-musisat yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan, mari itu kita simpan dalam hati kita. Dan kita di-restart ulang oleh Tuhan untuk kita mengubah hidup kita untuk semakin berkenan di dalam Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kejarlah sesuatu yang berdampak kekekalan, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip apa yang Tuhan ajarkan kepada Rasul Paulus dan kepada gereja Tuhan bagi kita hari-hari ini? Kita mesti grow together. Kita mesti bertumbuh bersama. Ayat yang keempat sampai yang kelima, 1 Korintus pasal 12. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada rupa-rupa karunia. Karunia yang bersifat kuasa seperti iman, kesembuhan ilahi. Karunia yang bersifat berkata-kata seperti nubuatan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Karunia seperti petunjuk pewahyuan, kata-kata hikmat ataupun pengetahuan. Itu berbeda-beda, semuanya diberikan kepada orang yang berbeda-beda. Tapi yang perlu kita tahu sumbernya adalah satu, yaitu Roh Kudus yang memberikan, mengaruniakannya untuk bertumbuh gereja Tuhan. Apapun pelayanannya hari ini yang kita sedang lakukan, baik itu tim musik, WL singer, pengkhotbah, asyir, kolektan, tim IT, sound system, semua memiliki teknik yang berbeda-beda, semua memiliki skill yang berbeda-beda, tapi semua dikumpulkan jadi satu demi satu tujuan, yaitu apa? Untuk membawa hadirat Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan, agar sidang jemaat itu bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Prinsip apa yang perlu kita pelajari di bagian yang kedua ini? Mari kita belajar saling melengkapi kekurangan satu dengan lainnya di dalam tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, bukan hanya di dalam kehidupan rohani, bukan hanya di dalam pelayanan tubuh Kristus, di seluruh dunia ini yang namanya bertumbuh itu memerlukan proses. Bertumbuh itu memerlukan kesabaran. Sabar di dalam menunggu pertumbuhan, sabar melakukan kehendak Tuhan, sabar akan kekurangan orang lain. Di dalam rumah tangga pun demikian, kita sabar dengan perilaku suami kita atau istri kita atau anak-anak kita. Dalam pelayanan pun demikian, di dalam dunia kerja pun demikian, kita perlu sabar. Supaya apa? Supaya kita dapat mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam hidup kita.
Dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu tidak cukup hanya sekedar dibangun dengan jatuh cinta. Tapi kita perlu membangun cinta setiap hari. Hidup tidak hanya sekedar mengejar tambahannya. Tapi kejarlah yang utama yaitu Tuhan. Maka yang lainnya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Jadi semua perlu proses. Agar tubuh Kristus itu bertumbuh perlu proses. Membangun hidup kita bukan hanya sekedar mengejar kehidupan. Jadilah seorang yang membawa damai dan bukan seorang pendakwa. Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebenarnya di dalam kehidupan tubuh Kristus, untuk kita bisa menerima kelemahan orang lain, maka kita perlu membawa ciri pembawa damai ini kepada setiap orang di sekitar kita. Pembawa damai bukanlah seorang yang mendakwa, yang suka menghakimi, yang menggolong-golongkan, suka bertikai, suka bertengkar, sulit untuk mengampuni. Tidak Bapak Ibu. Tapi pembawa damai adalah orang yang telah berdamai dengan masa lalunya bersama dengan Tuhan. Dan dia memiliki passion, dia memiliki hasrat untuk dia tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya, tapi dia membangun kehidupan orang lain yang ada di sekitarnya, yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Mau menerima kelemahan kekurangan masing-masing. Itulah arti bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Dalam sisi yang lain, di dalam pertumbuhan menerima kelemahan, di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 8-9, bicara mengenai kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tubuh Kristus tidak akan bertumbuh. Kerendahan hati dalam hal ketaatan. Filipi pasal 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekali lagi Bapak Ibu, perlu sabar dalam segala sesuatu. Pembangunan tubuh Kristus tidak hanya dominan bicara siapa jadi kepala, siapa jadi ekor. Semua pasti ribut Bapak Ibu. Saya yang harus jadi pemimpin, saya harus jadi bawahan. Saya bayangkan Bapak Ibu di dalam sebuah tim musik, apabila gitar begitu dominan, sementara drum, keyboard dan lainnya tidak mau mengalah, kira-kira jadi seperti apa instrumen yang dihasilkan? Apakah akan hadirat Tuhan terasa? Akan kacau Bapak Ibu dalam satu ibadah ketika semua saling dominan satu dengan yang lainnya. Tidak tercipta sebuah harmoni. Demikian juga di dalam penggunaan karunia roh. Semua harus tunduk di dalam sebuah nilai ketaatan. Kerendahan hati bicara mengenai penyalipan. Mengesampingkan hak kita, kepribadian kita, kepentingan kita, kemampuan skill kita. Demi apa? Demi pelayanan itu bisa tercapai. Di dalam pelayanan Bapak Ibu, ketundukan dalam segala aturan itu sangat penting. Seberapapun hebat skill kita, seberapapun hebat pelayanan kita, tapi itu semua harus tunduk di dalam sebuah otoritas yang Tuhan berikan di dalam sebuah tubuh Kristus. Sama seperti hari-hari ini di dalam pandemi COVID-19 ini, kalau pemerintah mengatakan social distancing, maka kita harus taat melakukannya. Belajar dari rumah, kita harus taat melakukannya. Dalam pelayanan pun sama. Mungkin kita dituntut untuk melakukan sesuatu hal. Dan sesuatu hal ini rasanya tidak nyaman. Repot, bikin sulit. Tapi kita tetap taat untuk melakukannya. Kita bisa melihat Yesus ketika Yesus doa di Taman Getsemani. Begitu beratnya pergumulan untuk bisa taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi disitulah titik awal kemenangan Yesus. Ketika dia mau taat, rencana Tuhan tergenapi. Banyak orang yang diselamatkan. Mari di bagian yang kedua ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita taat. Saat kita mau taat, maka percayalah benih itu akan bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, yang ketiga, you are solving your problem. Anda, Bapak Ibu dan saya adalah penyelesai masalah orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saya percaya tubuh Kristus adalah sumber jawaban atas masalah kita. Saat kita punya masalah dalam apapun juga, gereja Tuhan menjadi sumber jawaban atas segala masalah itu. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Bapak Ibu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk dapat menyelesaikan masalah kita. Tuhan tempatkan suami kita, Tuhan tempatkan istri kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita dalam rumah tangga. Tuhan tempatkan orang-orang muda, baik di pekerjaan, baik di pemerintahan, baik juga di dalam pelayanan. Itu juga Tuhan pakai untuk membantu menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita.
Saya mengajak kita melihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tidak salah Bapak Ibu, kita berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Kita meminta kepada Tuhan, tapi kita jangan lupa kalimat yang berikutnya. Dikatakan di situ, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya, memakainya, memaksimalkannya untuk membangun jemaat Tuhan. Semua-muanya itu tidak akan bisa tercapai Bapak Ibu apabila tidak ada yang ambil peran. Dalam satu tim sepak bola akan terasa aneh apabila dari 22 pemain itu tidak ada yang mau turun ke lapangan. Karena semua mau jadi pemain cadangan. Kira-kira menang gak Bapak Ibu tim seperti itu? Tim seperti itu akan didiskualifikasi karena gak ada yang turun ke lapangan. Sama dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Saya percaya Tuhan memerlukan gerejanya untuk mewartakan Injil Tuhan sampai ke seluruh dunia. Dan gereja, tubuh Kristus, perlu Bapak Ibu dan saya, baik itu orang yang tua, orang yang muda, bahkan anak-anak, remaja, gereja Tuhan perlu semuanya dalam segala usia untuk menjadi organ tubuhnya dari tubuh Kristus, yaitu gerejanya Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja itu sehat, supaya gereja itu bertumbuh, supaya gereja itu bergerak seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi di dalam closing renungan saya malam hari ini, kita perlu ingat tujuan tubuh Kristus. Bahwa ketika semua ambil bagian di dalam melayani Tuhan, dan ketika semua kebutuhan jemaat terlayani dengan baik, kita akan melihat pertumbuhan yang Tuhan inginkan akan tercapai di dalam kehidupan tubuh Kristus. Bila kiranya renungan ini menolong kita untuk kita semakin memahami kita adalah organ tubuhnya gereja, dan saatnya kita berdampak bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita akan tutup dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, penuhi kami Tuhan. Oh haleluya. Pulihkan kami tubuh Kristus Tuhan, gereja-Mu Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan, haleluya. Patahkan segala belenggu dosa yang membatasi kuasa-Mu bekerja di dalam gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, patahkan segala belenggu dosa yang saat ini mengunci rapat-rapat hati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang menolak untuk melayani Tuhan, mereka yang menolak untuk mendatang berdoa kepada Tuhan, mereka yang masih menolak, hati mereka tertutup bagi Roh Kudus. Pada saat malam hari Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, membebaskan hati yang terbelenggu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
tak menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Betapa pentingnya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Setiap kita membutuhkan Roh Kudus. Izinkan pada malam hari ini kesempatan untuk kita dijamah oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan streaming ini rindu memperoleh jamahan Roh Kudus. Atau mungkin saudaraku yang belum menerima Roh Kudus rindu dibaptis oleh Roh Kudus untuk pertama kali. Dan yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari nyatakan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Untuk katakan, Tuhan, aku rindu. Aku rindu dijamah oleh Roh Kudus. Malam hari ini percaya Roh Kudus memberikan pertolongan, membaptis engkau, memenuhi engkau, bebaskan untuk kita boleh datang menyembah Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu percaya hatimu menjadi tempat untuk Roh Kudus bekerja. Pakai mulut kita untuk kita boleh menyembah Dia, memuji Dia, agungkan Dia. Haleluya. Katakan, Tuhan, aku siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Malam hari ini dijamah oleh Roh Kudus. Syukur biarlah maraya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Oh, Ramaraya Shikara Lamorina Lamalaya Lamaraya Lamorina Lamu. Kami rindu Roh Kudus menjamah setiap hati, setiap pribadi pada malam hari ini, Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kami. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu dan mulai kata menyembah Dia.
sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sambil kita benar-benar sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini, haleluya, saat ini, oh haleluya. Lebih dalam lagi menyembah Dia. Ya Ramalaya She, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, Ramalaya She, Ramalaya Senanamo. Yesus,
Roh Kudus berarti bagi kehidupan kita. Sambil berdoa di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagi. Dengan kerendahan hati kita katakan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Waktu kita lahir sampai kita mati, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Dalam satu tubuh Kristus, Tuhan menciptakan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki kita berkumpul. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 ayat host family kita, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari ini kita tidak bisa melakukan itu, Bapak Ibu. Kita terpisah. Dan ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Dan kita tahu bahwa ini semua adalah iblis. Apa saja yang dipersatukan oleh Allah, baik itu gereja Tuhan tubuh Kristus maupun itu keluarga, maka iblis akan selalu berusaha mencerai-beraikan. Tetapi ingat, ada kuasa Roh Kudus yang bisa mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Ini yang Tuhan ingin lakukan. Waktu kita datang kepada Tuhan dan kita tahu apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan, Dia mengaruniakan rohnya kepada kita. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 di situ dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu, waktu kita semua bersatu hati, bersatu roh di dalam Tuhan, maka boleh jadi kita terpisah hari ini. Kita tidak menjadi satu secara fisik hari ini, tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Tuhan, yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Rasul Paulus juga katakan kepada jemaat di Korintus, sebab sekalipun secara badani aku tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Bapak Ibu, betapa luar biasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak ada di dalam satu persekutuan, di dalam satu ibadah secara fisik hari ini, tapi Roh Kudus sedang mempersatukan kita dan tetap mempersatukan kita. Dan Tuhan mau kita tetap di dalam satu kesatuan tubuh Kristus melalui Roh Kudus. Mari sebelum kita berdoa, saya ingin membaca firman Tuhan bagi kita.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita lihat di dalam ayat ini, Roh Kudus digambarkan seperti minyak urapan. Roh Kudus digambarkan seperti embun yang memberi kehidupan. Di sanalah diperintahkan Tuhan, berkat-berkat dicurahkan, dan kehidupan yang berkelimpahan menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Apapun boleh terjadi dan hari ini sedang memisahkan kami. Kami tidak ada di dalam satu persatuan tubuh, jasmani, lahiriah hari-hari ini. Di dalam persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah kami. Tetapi melalui roh kami masih tetap bisa melakukannya. Dan itu bisa terjadi karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap kami. Memang kami berjauhan hari ini. Kami tidak melihat satu dengan yang lain. Tetapi satu roh kami dipersatukan oleh Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mengucap syukur. Boleh jadi apapun bisa memisahkan kita. Sekalipun kami jauh dari mata, tetapi kami tidak jauh dari hati. Kami tetap mempunyai satu persekutuan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Sekalipun kami berpisah, kami tetap satu tubuh. Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu di dalam berbagai macam masalah mereka. Supaya mereka tidak lalai untuk mereka datang di dalam pertemuan-pertemuan. Baik itu di dalam grup-grup WA. Baik itu di dalam grup-grup pertemanan Facebook. Atau di dalam yang lain Tuhan. Instagram dan sebagainya Tuhan. Kami masih dapat bersatu, bersekutu. Menjalin hubungan satu dengan yang lain. Sekali lagi, iblis dikalahkan. Firman Tuhan katakan musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Tetapi hari ini, justru penguasa-penguasa udara dikalahkan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Melalui udara kita bisa bertemu, melalui sinyal-sinyal internet kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iblis sudah dikalahkan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami berjauhan, kami tetap bisa bersatu. Di dalam udara, di dalam roh dan di dalam jiwa kami. Dan disitulah tubuh Kristus tidak pernah terpisahkan. Disitulah kami mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru melalui sharing, melalui nasihat, melalui doa-doa bersama kami. Dan disitulah perintah Tuhan, berkat-berkat dicurahkan. Biar kami tetap setia sekalipun kami melalui udara. Biar kami tetap setia di dalam roh dan hati kami terhadap Tuhan, terhadap saudara-saudara kami. Sebab kami percaya tubuh Kristus tidak akan pernah dapat dikalahkan, dihancurkan, dicerai-beraikan oleh segala macam tipu daya iblis. Sebab hari ini di dalam 10 hari Pentakosta kami ternyata masih dapat beribadah. Kami masih dapat bersekutu, kami dapat menikmati hadirat Tuhan sekalipun kami berjauhan. Dan Roh Kudus tetap bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan inilah kekuatan kami.
Ibrani 10 ayat 25 bukan hanya berbicara fisik, tetapi hati, jiwa, dan roh kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami tidak akan berdoa untuk hal yang lain kecuali saudara dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dan kita bersatu di dalam Roh, sebab di sanalah perintah Tuhan, berkat-berkat dicurahkan. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia, dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan amin. Masih ada 6 hari ke depan. Mari kita tetap bersekutu. Jangan lewatkan satu hari pun. Dan percayalah berkat-berkat Tuhan sedang dicurahkan. Seperti sebagaimana kita merayakan pencurahan Roh Kudus hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.